Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama SBDP KD 3.1 dan 4.1 tentang pengertian komik, ciri-ciri komik, dan langkah-langkah membuat komik. Lalu yang kedua IPA KD 3.1 dan 4.1 yaitu kelainan otot pada manusia dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Nah, anak-anak hebat, simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari komik. Sebelumnya, anak-anak hebat semuanya sudah pernah mendengar tentang komik. Nah, komik itu adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik itu disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, atau perasaan tokoh. Nah, coba lihat di sini hanya sebagai gambaran saja contoh dari komik. Nah, di sana ada balon-balon katanya. Yang dimaksud balon kata itu adalah percakapan atau narasi yang ada di dalam komik tersebut. Nah, jadi ini merupakan contoh komik pendidikan ya. Nah, setelah kita paham apa itu komik, lalu kita juga harus paham apa ciri-ciri dari komik. Nah, ciri-ciri dari komik itu ada 6 ya. Di sini ada 6. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Nah, jadi sudah jelas bahwa seseorang membuat komik itu pasti tujuannya untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Nah, artinya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Nah, jadi ketika kita membaca komik itu seakan-akan kita terlibat langsung ke dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Nah, isi percakapan dari komik juga itu biasanya mudah dipahami dan tidak terlalu banyak, jadi sangat singkat ya. Kemudian yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Nah, kemudian yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Nah, tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. Dan yang terakhir yaitu mengandung cerita humor untuk menghibur pembacanya. Nah, yang keenam ini biasanya ya itu yang membuat komik itu biar menghibur ya, menghibur pembaca. Nah, ada juga yang tidak menghibur tapi kebanyakan isi komiknya itu menghibur ya. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari komik. Nah, lalu siapa di sini yang ingin membuat komik? Nah, kalau ingin membuat komik itu kita harus memperhatikan cara atau langkah-langkah untuk membuat komik. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema dan judul komik. Nah, ini ya.
kita pasti harus menentukan tema terlebih dahulu biar jelas apa yang ingin dibuat nanti. Kemudian setelah kita mendapatkan tema atau judul, lalu kita bisa membuat sketsa. Ya. Nah, tujuannya untuk menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Kemudian yang ketiga, setelah kita membuat sketsa, lalu kita bisa memberikan tinta atau penegasan garis sketsa menggunakan tinta. Nah, jadi ketika sudah membuat sketsa, lalu diperjelas lagi menggunakan tinta atau pulpen. Nah, setelah itu lalu kita bisa memberi warna. Nah, pemberian warna pada gambar yang dilakukan dengan dua tampilan. Itu bisa hitam putih atau banyak warna ya. Untuk membuat komik itu bisa hitam putih atau banyak warna. Kemudian yang terakhir lalu membuat teks. Nah, ini ya, pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Nah, membuat teksnya itu biar lebih menarik biasanya menggunakan balon kata. Nah, jadi bagaimana? Apakah bisa dipahami tentang komik? Nah, lanjut, sekarang kita akan membahas tentang kelainan otot pada manusia. Nah, tahu tidak bahwa otot manusia juga itu dapat mengalami penyakit atau kelainan? Nah, penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hipertrofi. Nah, hipertrofi ini yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua, atrofi. Atrofi ini yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Nah, apa itu? Yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Dan kemudian yang terakhir ada tetanus, yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Clostridium tetani. Nah, penderita tetanis ini akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Nah, kakuan otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, jadi ini merupakan kelainan otot pada manusia. Nah, jadi anak-anak hebat semuanya harus menjaga ya agar tidak terkena kelainan otot ini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah, anak-anak hebat semuanya, tadi kita sudah mempelajari beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Nah, umumnya penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Nah, misalnya di sini yang pertama, membaca buku dengan posisi tidur. Nah, jadi anak-anak hebat semuanya, ya, membaca buku dengan posisi tidur itu harus hati-hati ya. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Nah, jangan sampai membawa sesuatu itu berlebihan atau terlalu berat ya, nanti akan mengakibatkan kelainan otot pada diri sendiri.
Kemudian yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Nah, ini ya biasanya tidur dengan posisi yang tidak benar juga itu dapat mengakibatkan kelainan pada otot. Kemudian yang keempat, menulis dengan tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Nah, jadi jangan sampai kalau menulis itu badannya jangan miring ke samping atau ke depan ya. Dan yang terakhir, berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, ini ya, berjalan dengan tubuh membungkuk. Nah, jadi oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang dengan cara berolahraga secara teratur, mengonsumsi sayuran, dan minum susu berkalsium, kemudian berjalan atau duduk dengan tengap, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Oke, terima kasih untuk hari ini sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Nah, di sini ada tugas, yaitu IPA halaman 69 nomor 1 dan SBDP halaman 72, yaitu membuat komik. Nah, silakan kalau yang SBDP ini Bapak kasih waktu 3 hari ya, sampai hari Minggu ya, boleh. Silakan membuat komiknya semenarik mungkin, boleh diberi warna ya biar menarik. Nah, terima kasih untuk hari ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.